Apa? Dasar pendukung Anies, nanti Anies jadi presiden gua cari lo. Habis lo. Pengakuan mengejutkan. Ada udang di balik batu. Kecewa berat dicuekin Anies. Panji Pragiwaksono bongkar ada kecurangan di Pilgub DKI 2017. Parah. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Anies waktu Pilgub aja itu ratingnya apa namanya, hasil survei itu di belakang loh. Tiba-tiba juara, tiba-tiba jadi gubernur. Dan saya ingat Pilkada Jakarta, kami tidak pernah nomor 1. Hasilnya? Bahkan seminggu sebelum Pilkada, kami ditempatkan nomor 3. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Pro dan kontra pencalonan Anies Baswedan sebagai Capres 2024 terus berlanjut. Salah satu pihak yang terang-terangan menyindir soal pencapresan mantan Gubernur DKI Jakarta itu adalah Panji Pragiwaksono. Dalam video TikTok unggahan relawan JMB yang diunggah pada Sabtu 4 Juni 2023, komika dan aktor tersebut mengungkapkan terkait pencalonan Anies Baswedan pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Hal itu berawal dari penonton yang menyoraki Panji dengan mengejek dasar pendukung Anies. Lantas Panji Pragiwaksono pun menjawab, Anies waktu Pilgub aja hasil surveinya di belakang, tiba-tiba juara, kemudian jadi gubernur, tahu kan itu apa artinya? Artinya itu curang. Lalu disambut gelak tawa seluruh penonton di studio tersebut. Bukan itu artinya apa? Artinya dia curang. Terlebih bakal Capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mengingatkan bahwa dirinya pernah memenangkan Pilkada DKI Jakarta 2017, meski selalu berada di posisi 3 dalam berbagai lembaga survei saat itu. Hal tersebut selaras dengan hasil survei elektabilitas Capres saat ini, di mana Anies selalu berada di nomor urut ketiga atau di bawah Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Soal survei, saya sering mendapat pertanyaan survei itu, dan saya ingat Pilkada Jakarta, kami tidak pernah nomor 1. Hasilnya, ujar Anies saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu 7 Mei 2023. Anies menegaskan dirinya tidak pernah berada di urutan 1 dalam berbagai lembaga survei kala itu. Anies mengaku sudah terbiasa dengan nomor 3 dan yakin dirinya bisa tetap menang di Pilpres 2024 mendatang. Padahal SMRC baru-baru ini juga merilis hasil survei elektabilitas Capres. SMRC menempatkan Anies di posisi 3 di bawah Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Di antara ketiga nama kandidat kuat Capres saat ini, elektabilitas Anies disebut menempati urutan terendah di kalangan pemilih kritis dibandingkan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Hal ini diperkuat lagi berdasarkan survei yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting. Di kalangan pemilih kritis, dukungan pada Ganjar Pranowo 37,9%, Prabowo Subianto 33,5%, sedangkan Anies Baswedan 19,2%. Direktur Riset SMRC, Denny Irvani menjelaskan bahwa suara Prabowo dan Ganjar seimbang. Selisihnya tidak signifikan secara statistik karena kurang dari 2 kali margin of error, 3,3%, selisih di bawah 6,6%. Sementara suara Anies berbeda signifikan dengan kedua bakal calon presiden lainnya. Jadi ya, saya menduga lawakan Panji soal curangnya Anies saat Pilkada DKI Jakarta 2017 mungkin benar adanya. Asalnya kita melihat sendiri di berbagai lembaga survei elektabilitas Anies mentok di peringkat ketiga, di bawah Ganjar dan Prabowo. Lalu apa yang menjadikan Anies begitu percaya diri kalau dia akan memenangkan kontestasi Pilpres 2024? Saya lebih percaya kalau Anies dan pendukungnya bakal menghalalkan segala cara untuk memenangkan Pilpres 2024, termasuk melakukan kecurangan. Itu terbukti saat Pilgub DKI 2017 silam. Anies begitu menikmati kemenangan kursi gubernur dari hasil politik identitas. Jika Anies jadi presiden, akan dikhawatirkan kesatuan dan persatuan di negeri ini akan diobrak-abrik. Karena seperti yang kita tahu, bagaimana bengisnya Pilkada DKI Jakarta 2017 silam, memainkan isu SARA dan politik identitas. Dan sekarang deretan kasus utang kampanye yang jelas-jelas melanggar undang-undang. Lantas, bagaimana mungkin masyarakat akan mentolerir kejadian serupa bakal terulang di pemilu 2024 nanti?
Saya rasa masih banyak rakyat yang memiliki nalar waras untuk menolak ketimpangan ini. Jadi, jelaskan kalau bapak politik identitas memang tidak layak untuk didukung. Dan memang lebih baik orang semacam Anies ini tak diberi panggung politik, agar bangsa ini tentram tanpa gangguan kelompok radikal dan praktek kelebihan bayar yang merugikan rakyat. Bagaimana kalau menurut Anda? Itulah dasar lain atau dasar kedua. Kenapa saya sampaikan, saya meyakini Anies tidak bakal bisa jadi presiden. Anies dipuji setinggi langit sampai dianggap layak jadi presiden hanya karena bisa bangun sirkuit 54 hari. Jakarta amburadul bos dipimpin Anies. Masa mau jadi presiden? Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Apa yang dia kerjakan dengan yang diucapkan itu nggak pernah sinkron. Dari sejak Anies dikenal publik sampai sekarang. Jadi memang Anies tidak bakal berubah menurut saya. Itulah kenapa dia hanya mampu mengeluarkan teori-teori besar tanpa sedikit pun kemampuan secara teknis dalam mengelola kota besar. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Pegiat media sosial Helmi Felis mengungkit kembali kinerja ex-gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mampu menyelesaikan pembangunan sirkuit Formula E di Jakarta dalam waktu 54 hari. Ia menilai kinerja Anies itu sungguh luar biasa. Menurut Helmi, ini membuktikan jika Anies memang pantas menjadi presiden Indonesia. Memang Anies berhasil membangun sebuah sirkuit dalam waktu singkat. Tapi begini ya, Formula E bukan program kampanye Anies atau program prioritas yang masuk pada rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD. Tapi sepertinya sebuah program yang dipaksakan untuk menyaingi kinerja Jokowi yang juga membuka balapan MotoGP di Mandalika. Jika Jokowi gelar acara balapan motor dan sebagai antitesis Jokowi, Anies membuat balapan mobil. Tapi sayangnya karena Anies ini tipe orang yang tidak bisa kerja dan hanya bisa ngomong, maka Formula E sangat tidak melebar gaungnya. Apalagi pengerjaannya dikebut karena hampir tidak jelas perjalanan proyek ini. Jika saja proyek ini memang sudah jauh-jauh hari direncanakan dan ditangani atau di bawah naungan orang yang bisa kerja, maka pasti akan luar biasa hasilnya. Tapi ini di bawah naungan orang yang hanya bisa ngomong doang. Dan lagian program Formula E bukanlah bagian dari kampanye Anies. Jadi sangat mengherankan proyek ini digenjot cepat. Sementara program utama seperti rumah DP 0 rupiah dan OKOC kini tak jelas nasibnya atau menguap begitu saja. Janji hanya rekam janji. Maka cukup beralasan jika saya pribadi tidak akan memilih Anies karena rekam jejaknya yang sudah jelas tidak bisa kerja dan juga tidak bisa menepati janjinya di Jakarta hingga habis masa jabatannya. Justru, yang dihasilkan Anies adalah banyak proyek yang bermasalah, seperti sumur resapan yang hanya merusak jalan-jalan. Padahal diharapkan bisa menanggulangi banjir, ternyata tidak juga. Padahal harusnya Anies berpikir baik-baik bahwa lumbung suara itu ada di akar rumput, yang tak bisa membeli tiket nonton Formula E. Jika saja Anies menjalankan programnya dan warga Jakarta puas, maka kata-kata ejekan serta image negatif untuk Anies tidak akan terjadi. Belum lagi Anies juga memainkan politik identitas dalam mengejar kekuasaan. Maka dari itu Jakarta memang telah mengambil keputusan yang sangat fatal. Telah mengambil keputusan memilih gubernur terbodoh sepanjang masa atau sepanjang sejarah. Para bohir Anies adalah pemain catur yang licik. Mereka menikmati permainan politik bulus ini. Mereka tak peduli nasib rakyat harus seperti apa. Bahkan harus merangkak-rangkak untuk bisa mendapatkan cukup makanan. Mereka tidak akan pernah peduli. Bagi para bohir, bagaimana memastikan semua permainan yang menegangkan ini bisa dinikmatinya? Saking melimpah duitnya yang terus mengalir ke pundi-pundinya. Bahkan di saat pandemi di mana warga banyak sekali yang susah, para bohir ini tampaknya masih kaya raya saja. Tidak terpengaruh dengan pandemi. Ajaib kan? Maka cukup beralasan jika saya pribadi tidak akan memilih Anies karena rekam jejaknya yang sudah jelas tidak bisa kerja. Dan juga tidak bisa menepati janjinya di Jakarta hingga habis masa jabatannya.
Justru yang dihasilkan Anies adalah banyak proyek yang bermasalah, seperti sumur resapan yang hanya merusak jalan